kami perawat, iya. Jadi kami perawat semua itu mendorong ke atas, Bapak. Kebanyakan tenaga kami ini adalah perempuan semua. Yang cowok itu paling cuma dihitung 3 atau 4 orang. Jadi kita berusaha mendorong pasien dengan yang ada yang badannya gemuk. Juga harus menjadi perhatian serius dari Pak Direktur. Yang catatannya barusan Pak Dewan, ada pelayanan VIP juga, dan artinya tidak dicampur lah dengan dengan yang lain-lain ketika mau membayar untuk menunggu obat dan macamnya, kan ini dicampur untuk sementara ini. Iya, betul Bapak. Masih keluar ke sini, ke ruang sini. Enggak, itu ada kepikiran nggak untuk itu sumpama itu dibedakan seperti yang ingin diinginkan oleh teman-teman Dewan barusan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Haisam Rabu. Kali ini pola yang sudah dibangun oleh Direktur Rumah Sakit Jangber PLT ya, dalam konteks ini Dr. Farhad, untuk mendapatkan masukan dari khususnya mitra kerjanya Komisi D adalah kalau sebelumnya adalah direksi dan direktur yang menjelaskan dan memaparkan tentang masalah program dan kelebihan kekurangan dari RSUD. Hari ini mulai sudah 2 season ya, 2 season hari ini adalah karu-karu. Ketua-ketua ruangan yang mempunyai tugas dari masing-masing tempat di rumah sakit ini diminta untuk menjelaskan apa kelebihan, apa kekurangan, dan apa catatan-catatan yang diberikan oleh teman-teman mitra kerjanya di Komisi D. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Kalau yang di Komisi D kan sudah sering, saya tidak usah perkenalkan karena sudah terkenal ya. Kalau Ibu perlu perkenalan dulu Bu. Baik. Ibu perkenalkan siapa dan juga di mana tempatnya Ibu bertugas di sini. Siap, mari. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Handayani. Di sini saya sebagai Kepala Ruangan Pavilion Dahlia yang bertugas di ruang Pavilion Dahlia, di mana Pavilion Dahlia ini kurang lebih sudah berdiri sekitar 13 tahun Bapak. Sampai sekarang? Iya, sampai jadi sekarang Ibu ini. yang bertanggung jawab, saya manggil apa Bu? Bu Rika. Bu Rika. Bukan Bu Dahlia Bapak. Bu dokter ya? Bukan, saya perawat Bapak basicnya. Bu Rika diberi tanggung jawab oleh direksi RSUD untuk melayani seluruh pelayanan yang diberikan di pavilion. Iya, betul Bapak. Sebelum minta catatan ke Komisi D. Pavilion itu makhluk apa Bu di sini? Bedanya dengan yang lain-lain? Lain-lain. Siap Bapak. Saya sedikit ingin memberikan penjelasan tentang denah ruangan Pavilion Dahlia sendiri. Jadi ruang Pavilion Dahlia ini ada 2 lantai Bapak. Di mana 2 lantai di atas itu ada ruangan VIP dan ruangan kelas 1, dan di bawah juga ada ruang VIP dan kelas 1, di mana VIP atas 6, VIP bawah 6, dan di kelas 1 di atas itu terdiri dari 7 kamar, di mana yang di bawah itu terdiri dari 3 kamar. Jadi total memiliki 10 kamar kelas 1, di mana kelas 1 terdiri dari 2 bed Bapak. Total TT kami adalah 32. 32 TT. Siap, Bapak. Itu untuk melayani yang VIP ya. VIP. Jadi dicatat pemirsa, kalau VIP ya beda dengan yang lain, namanya VIP. Betul Bapak. Fasilitas yang diberikan di sana itu pastinya berbeda Bu ya. Ya, baik secara perorangan ataupun secara pembiayaan yang ke BPJS. Atau ada sesuatu yang perlu untuk disampaikan ke masyarakat untuk bisa mengakses pelayanan di pavilion itu bagaimana sebetulnya? Kami di ruang pavilion ini bisa pembiayaannya Bapak, pembiayaannya bisa memakai umum dan bisa memakai asuransi, di mana asuransi itu yang sudah bekerja sama dengan RSUD Saratu. Contohnya seperti BPJS, Jam Sostek, terus BPJS InHealth, namanya InHealth, Mandiri InHealth, terus sama Jasara Harja. Kalau yang mempunyai BPJS, ini BPJS kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 Bapak. Yang bisa masuk ke ruang pavilion ini adalah dari BPJS kelas 2 dan kelas 1. Kelas 2 dan kelas 1. Siap. Kalau kelas 3, yang kelas 3 itu yang 35.000 itu ya Bu? Ya yang BPJS kelas 3 itu ada UAC, ada yang BPJS yang itu Bapak. Oh, itu nggak bisa ngecek? Tidak bisa, iya betul Bapak, karena itu sudah sesuai dengan kelasnya, jadi tidak bisa memilih ke ruang. Masa kelas 3 mau ke pavilion gitu ya? Iya, jadi untuk BPJS kelas 2 dan kelas 1 ini
ini Bapak bisa masuk ke ruang Pavilion Dahlia, di mana sudah ada peraturan dari Permenkes Bapak ya, iya, nomor 3 tentang tentang pembiayaan Pelayanan di pavilion. di pavilion seperti itu iya, Bapak. iya, iya. Jadi misal ini Bapak ya, BPJS kelas 2 mau menempati ke ruang VIP boleh, silakan. Tetapi nanti dengan adanya tanda tangan di mana dari depan itu sudah ada tanda tangan bahwa bersetuju untuk melakukan untuk naik tingkat, artinya Dari pasien maksudnya. Betul. Untuk bertanggung jawab, untuk menanggung kelebihan atau gimana gitu kelebihan, maksudnya. nggih. Kelebihan jelas Bapak, tidak ada kekurangan Bapak ya. Iya, iya. Kelebihan Bapak, betul, nggih. Gitu. Tapi tingkatnya di VIP. Siap, di VIP. Kondisi hari ini di situ kalau melihat dari daftar kunjung Bu ya, dari Nggih, kunjung siap. itu selalu penuh atau hanya beberapa persen digunakan di sana. Ya, untuk ruang pavilion ini fluktuatif tergantung dari pasien, banyak pasien namanya. Kadang kami ruangnya penuh Bapak, sampai antri-antri. Sempat menolak. Menolak, ya maksudnya dalam arti menolak Bapak sementara ada di ruangan belakang dulu. Gitu. Nanti kita kalau misalnya pasien sudah pulang akan kami panggil untuk ke ruangan yang Bapak sekarang ini menempati ruangan, misalnya di ruangan Anggrek atau Asoka seperti itu Bapak. Nanti akan kami panggil. Dari berapa lama Ibu di pavilion? Saya sudah 18 tahun Bapak. Di pavilion terus? Sempat ke UGD 8 bulan, terus saya dipindah lagi. Pastinya kan ada persentase, artinya pavilion di sini kamarnya dengan PT32 ya Bapak ya? Iya, kamar dan fasilitas yang disediakan di sini dengan pasien yang sebetulnya sering menggunakan filter di situ, kalau sering nolak, sering ngantrikan keluar kan berarti kan kurang. Dari pengalaman yang dialami dan dijalin oleh Ibu, gimana itu, kurang atau memang sudah lebih di sini? Ya. Kurang Bapak. Masih kurang. Masih kurang. Artinya sering nolak berarti. Dalam arti kita masih kurang. Kadang-kadang kita nolaknya cuma hanya dua hari Bapak ya, 2 hari akan kami panggil lagi. Tapi kadang-kadang mohon maaf Bapak ya, antrian tuh sampai dengan 10, 15. Jadi kami jadi kadang-kadang pasien tuh sering ke ruangan kami, Bapak saya antrian keberapa untuk dipanggil, karena saya di sana sudah, mohon maaf karena mungkin di sana satu ruangan terdiri dari 6 atau 4 orang, jadi merasa kurang nyaman gitu Bapak ya. Jadi cepet-cepet. Gambaran seperti itu Bu ya, Bu Rika ya. Pak Anton, ini ada urusan kebijakan nih Pak Anton. Ternyata seperti itu kondisinya Pak Anton. Untuk mendapatkan layanan di pavilion itu memang tidak semua. Artinya orang yang mengikuti BPJS tingkat 1 dan 2 yang bisa mengakses ke sana. Dan cerita Bu Rika barusan ini kayaknya perlu juga untuk ada sentuhan catatan dari Komisi D. Apa kira-kira yang ingin disampaikan oleh Komisi D terhadap gambaran pelayanan pavilion yang disediakan di RSUD ini? Pak Anton, silakan Pak Anton. Ya Kanda. Kalau mengurai tadi yang disampaikan oleh Bu Karu ini Ketua, ini kan katanya masih ada kekurangan, perlu penambahan ruangan, istilahnya kan seperti itu, karena banyak antrian tadi sampai belasan orang yang mengantri, bahkan sampai 2 hari atau 3 hari baru bisa pindah ke pavilion seperti itu. Nah, nanti kita di Komisi D kalau memang ini mendesak ya, ayo kita kerjasama untuk pengembangan pavilion ini Ketua. Karena harapan kita RSUD Samrabu ini kan kedepannya menjadi rujukan Madura, bukan hanya Madura kan seperti itu. Ini harapan kita sebenarnya seperti itu. Jadi itu ya, apa catatannya yang sebetulnya perhatian ya. Itu posisi kami yang di Komisi D. Terus yang kedua saya tanyakan kepada Bu Karu, selain mengenai tadi BPJS kelas 1 dan kelas 2, apa ada diagnosa yang tidak bisa masuk ke pavilion? Apa semua diagnosa itu bisa senyampang tadi BPJS-nya kelas 1, kelas 2 seperti itu. Apa ada diagnosa yang dilarang di sana Bu? Seperti itu. Terima kasih Bapak. Ini untuk ruang pavilion Dahlia ini untuk diagnosa itu semua bisa masuk. Terkecuali pasien-pasien dengan penyakit menular Bapak yang tidak bisa masuk. Contohnya seperti pasien-pasien TBC ya. Pasien TBC itu tidak boleh masuk ke ruangan kami. Terus jadi ruang TBC sendiri itu ada di ruangan isolasi di belakang. Itu karena kamarnya khusus.
kamar khusus untuk ruang isolasi. Jadi mohon maaf jika ada pasien-pasien mengatakan Bapak ya, kok nggak bisa di ruang pavilion karena saya. Jadi kami tergantung oleh penyakitnya, Diagnosanya juga. siap diagnosanya. Iya. Kalau pasien Kalau menular, dijelaskan seperti ini kan tidak ada Keluhan. crash nanti gitu. Iya, seperti betul. itu. Ada Jadi yang protes. Ada Tidak protes. protes. Meskipun dia secara umum mampu, cuman karena Iya. diagnosanya tidak bisa Tidak bisa. memungkinkan untuk ke pavilion. ruang pavilion. Artinya Seperti makulan dia PSSI kuda Tidak bisa. Iya, kadang-kadang seperti itu Bapak. Belikan dari kriteria penyakitnya, Iya. Pak Dewan. Mas Anton, Pak Anton, kalau Pak Anton ini Anto, akhiran K. Oh ya Anto, Pak Anto. Ini akhiran N. Anton, Dan Anto. Pak Anton. Pak Anto ini sudah di Komisi D sudah 3 periode ya? 3 periode. 3 periode di komisi. Artinya larga lirga kita ini kan udah sering bawa. Pantau dari penjelasan dan gambaran umum dari Bu Rika barusan tentang masalah pavilion, apa pelayanannya dokternya mau untuk didalami oleh Pak Anto, apa beda sumpama antara dokter yang lain dengan pavilion dan sebagainya. Dalamnya Pak Anto langsung biar menjadi catatan khusus dari Bu Rika. Iya. Siap. Ya, pada prinsipnya yang saya pahami VIP ini kan istimewa. Iya. Bahasa lainnya dari VIP ini kan Taksis bahasa istimewa. Yang dimaksud istimewa ini pada konteks pelayanannya terutama Pak Liman. Kemudian memang proses waiting listnya ini memang agak ini bukan menjebalkan, tapi kita kurang cepat mungkin karena membeludaknya di dalam mungkin seperti itu Bu ya. Sehingga sesering kali saya ini kadang waktu itu dulu ibu yang pensiun itu, ibu siapa itu? Bu Nur Faida. Ya, Bu Ida. Waktu Ya, dengan Bu siap, Ida, ya, nggih. saya intent dengan Bu Ida. Nggih. Ini waiting listnya ini 1 sampai 2 hari. Oh. Kalau pasien itu memang pasien yang membutuhkan ruangan yang fresh untuk proses penyembuhan penyakit dan mumpuni persyaratannya, sehingga sedikit mengeluh proses waiting list. Mungkin mungkin usul saya ada dibuatkan ruang transit saja nanti itu. Artinya sebelum ruang transit bagi yang sudah mumpuni persyaratan tapi di internal pavilionnya ini masih penuh. Masih penuh. 1-2 hari ini kan lumayan. Di belakang Bapak nggih. Iya. Iya, betul Pak. Mungkin itu usul saya dan kita coba kaji nanti itu ruang transitnya seperti apa, tata ruang rekonstruksinya. Gimana kira-kira Bu Rika? Artinya kondisi di lapangan semacam itu ketika ada apa waiting list ya? Waiting list. Ada waiting list 1-2 untuk tidak aklar-akaran. Nggih. Tapi pelayanan pelayanan yang diberikan oleh pavilion itu betul-betul juga VIP maksudnya. Tidak lempar peklarkan kabar selebar, tetap VIP karena orang ini untuk mendapatkan pelayanan karena keterbatasan di dalam gitu ya. Waiting list dulu itu kira-kira gimana Bu? Bisa nggak kira-kira apa yang diarahkan Pak Dewan barusan itu? Ya. Jadi mungkin untuk masalah ini pelayanan karena terlalu banyak orang yang Ngantri. kelakaran maksudnya Iya. apa ya di luar tidak mendapatkan kamar yang keinginan dari Iya. pasien Bapak ya. Jadi memang kita ini tidak bisa, mohon maaf ya Bapak ya, tidak bisa langsung memasukkan pasien Tanpa kesiapan ya. tanpa kesiapan, Ya, betul ya. ya. Jadi kadang-kadang itu juga pasien pulang Bapak nggih, Pak, pasien pulang segera pulang kita langsung bersihkan. Kadang-kadang dari mohon maaf dari terutama dari IGD ini pasien yang mau masuk segera memasuki ruangan yang akan dituju. Nah, itu kadang-kadang kami juga masih belum siap dalam artian kita masih membersihkan kamar mandi Bapak nggih, semuanya kita harus bersihkan, terus tempat tidur, bed harus kita spray lagi, harus Sterilisasi lagi. nggih, harus panggil. Jadi kadang-kadang harus membutuhkan waktu ya. Kadang-kadang pasien juga bilang kok lama banget gini. Bukan kami yang untuk mengulur-ngulurkan pasien. Jadi kami tuh segera menerima pasien, tetapi memang tempat, sarana, jadi harus kita persiapkan juga Bapak untuk pasien berikutnya. Oke, itu jadi untuk bisa menerima secara ideal ya belum Bu ya dengan adanya banyaknya Pasien kita harus yang ke terus yang kedua kita harus- tadi urusan masalah dokter
Ini Iya. kan belum ditanya Iya. apakah Ditanyakan VIP itu ada perbedaan dengan yang lain tentang masalah panel dokter diagnosa dan juga yang tentang pengobatan dan yang lain juga tunggu yang sering menjadi setiap podcast itu yang sering menjadi keluhan itu kepada teman-teman dewan itu sebetulnya Abid kalau Nunggu dokter maksudnya. nunggu dokter nunggu mau lihat Mau pulang, siap-siap. antri yang dimaki meskipun di pavilion juga Iya Bapak. untuk antri itu ada tersendiri nggak di VIP apa enggak? Beda nggak pelayanan yang di VIP dengan yang lain? Baik Bapak, untuk masalah dokter ini kami semuanya sama. Dokter, obat, pelayanan kami ini semua sama Bapak, seragam. Tidak memilih itu pasien VIP atau kelas, ya Bapak ya. Iya, Hanya yang membedakan ini hanya ruangannya saja, fasilitasnya saja kamar. Jadi yang di kelas 1 memang kita ada isi 2 bed, ruangannya agak sempit Bapak, karena diisi oleh 2 bed. Yang VIP memang merasa nyaman karena ruangannya sendirian. Dan kami tidak ada dokter untuk ini VIP harus saya dulukan untuk visiternya tidak. Jadi semuanya itu sama. Jadi DPJP semua dari kelas 1, kelas 2 yang ada di VIP pelayanan seragam. Obat-obat pun juga yang penyediaannya harus ada yang BPJS. Kalau memang itu pasien BPJS Bapak ya. Jadi kita tidak boleh memberikan obat-obatan yang belum BPJS. Seperti itu. Oke. Iya. Bu Rika, Bu Panton. Ini kan VIP. Kalau istrinya Pak Anto, kalau VIP kan ini istimewa. Bareng biasa kan. Logika sederhananya Pak Anton kan ini mestinya kayak orang yang antri untuk mau pulang, antri sampai 3 jam, 4 jam, 2 jam. Itu kira-kira ada masukan nggak dari Dewan? Karena ini VIP, kenapa nggak dibedakan? Nah, Silakan Pak Anton. ya. VIP sudah bayar mahal-mahal gitu. Kita masih nunggu giser-giser. Harusnya ada perlakuan lebih memang. Mestinya. Ya tadi yang disampaikan Bu Rika ini kan kalau mengenai dokter dan obatnya memang setara. Sebenarnya perlakuannya sama. Iya betul. Hanya yang membedakan tadi Administrasinya. kamarnya seperti itu. Berikut harusnya administrasi pun juga seperti itu. Satu hal seumpamanya kalau di kelas lain Bu, kalau sudah waktunya pulang masih disuruh ini, masih disuruh juga fotokopi keluar ini gitu. Iya, betul. Di dalam sudah nggak ada seperti itu. Nah ini harusnya adalah perlakuan dari VIP tanpa harus fotokopi atau istilahnya nanti hanya menyampaikan jam segini sudah boleh pulang Bu, seperti itu. Sudah terima jadi harusnya kan seperti itu. Namanya VIP. Gimana Panto? Saya sepakat, artinya Seperti yang di ini ya? Iya, sepakat. Harus ada VIP. Ada VIP berarti ada Pelayanan pengecualian. VIP. Tapi konteksnya bukan pada konteks pelayanan objek kesehatannya, tapi pada objek administrasinya. Dan yang lain itu ya. Karena walaupun bagaimana perbedaan ini dimaklumi. Misalkan nanti ada konteks administrasi yang lebih garcep katakanlah seperti itu. Iya betul garcep. Kemudian garcepnya di sini kan kadang tetap di posisi dokter spesialisnya Pak. Karena kadang mau pulang, pasien mau pulang nunggu dokter. Dan nunggunya ini bisa 3 sampai 2 jam. Ini is oke dengan kita menunggu pada posisi sakit menuju budaya yang lebih baik ini kan is oke. Cuman persoalannya di sini dokter ini semestinya juga disiapkan ada asisten khusus dari pavilion yang bisa menghubungi di luar jam kedinasan. Ini kan ketika saya tanya dulu pengalaman ini kan kadang-kadang nggak diangkat Pak karena mungkin jam istirahat dan sebagainya. Mestinya punya jalur khusus yang khusus telekomunikasi, bypass yang seperti itu. Apalagi saya udah canggih semua. Oke gitu Pak Panto. Iya. Bu ini catatan besar ini. Catatan besar. Iya. Karena sudah kadang VIP. VIP pelayanannya, VIP segalanya mestinya kalau pasien umum yang memang dilayani dengan kelas 1, kelas 3 dan yang lain di sini kelas 1 bahkan bisa yang lebih daripada itu, mestinya juga tidak hanya fasilitas dan kamar sebetulnya yang berbeda. Pelayanan yang lain pun juga mestinya. Kalau sekarang di RSUD ini semuanya menyatu pada satu ruangan untuk obat gitu Bu ya. Iya. Tidak harum kalau sumpama di pavilion nanti ada ruang khusus tersendiri kepada direktur untuk
masalah di pavilion Ada sendiri tersendiri. obatnya. Biar VIP Ya. juga pelayanan. Tanggapan Juta, ini catatan sip ini, catatan sip ini. Baik Bapak, nanti akan saya sampaikan juga ke Bapak Direktur. Dan ini saya juga mau ini Bapak, mau minta satu lagi. Kita kan ruangan pavilion Bapak ya, dengan 2 lantai itu tidak ada liftnya. Jadi kami perawat, iya. Jadi kami perawat semua itu mendorong ke atas Bapak. Kebanyakan tenaga kami ini adalah perempuan semua. Yang cowok itu paling cuma dihitung 3 atau 4 orang. Jadi kita berusaha mendorong pasien dengan yang ada yang badannya gemuk. Jadi mungkin minta ke Bapak untuk Minta perhatian serius. minta perhatian serius. Jaga pendeknya itu ya. Untuk ruang Untuk lift ya, mungkin ya. Iya, betul Lift. Bapak. Ini Oke. catatan. pasien lah minimal ya. Untuk pasien ya, bukan untuk keluarga pasien. Ini lift ya. Ini lo mahal ya Pak Direktur. Kalau urusan lift di sana bisa di BLU, nggak perlu untuk ke sini, bisa kan. Kalau ini untuk masalah pelayanan, apalagi ini urusan VIP. Lanjut Bu, lanjut. Iya. Baik ya, cuman itu aja dari ruang pavilion Dahlia, karena memang sudah selama 13 tahun kita nyotok pasien ya Bapak ya. Nah, itu untuk urusan ini untuk keluar yang dirasakan oleh Ibu ya, urusan pavilion. Ini juga harus menjadi perhatian serius dari Pak Direktur. Yang catatannya barusan Pak Dewan Iya. ada pelayanan VIP juga, artinya tidak dicampur lah dengan dengan yang lain-lain ketika mau membayar untuk menunggu obat dan macamnya, kan ini dicampur untuk sementara ini. Iya, betul Bapak. Iya. Masih keluar ke sini, ke ruang sini. Enggak, itu ada kepikiran nggak untuk itu sumpama itu dibedakan seperti yang diinginkan oleh teman-teman Dewan barusan itu? Maksud dibedakan di VIP kan juga Bu maksudnya. Iya. Administrasi beserta farmasinya. Ya, begitu maksudnya. Iya, jadi Kan sudah mahal bayar Bu di sana. Nah, kalau di luar kota itu sudah dibedakan tahapan mekanisme A sampai Z-nya. Cuman saya diabetes kalau nyebut. Begitu ya. Sudah dibedakan. Ini catatan ini dorongan. catatan dorong. Gimana? Mau nggak ini dikatakan Bisa Bapak, nanti mungkin nanti saya juga bisa depo farmasi. Anunya ya, Ya, administrasinya ya, memang semua administrasi itu kan langsung di depan Bapak ya. Kita tidak boleh mengambil administrasi itu di ruangan. Jadi semua pembayaran harus satu pintu, jadi ada di depan. Jadi kalau kami untuk membedakan untuk masalah administrasi satu pintu Bapak. Jadi tidak bisa dibedakan maksudnya. Kalau administrasi iya, tapi pelayanan untuk misalnya mau obat, kalau mau pulang macamnya, itu kan sama nanti seperti pelayan biasa, pasien biasa Bunda. Iya, sama. Untuk pasien-pasien pulang itu Bapak, karena ini ruang pavilion, pasien-pasien VIP, karena obat sementara ini kan diambilkan oleh kita punya farmasi, punya petugas apoteker. Jadi untuk pengambilan obat dari jam kerja ini biasanya kita yang mengambilkan dari farmasi. Nah, kalau ada kelebihan obat itu memang kita komunikasikan ke keluarga pasien Bapak, bahwa ini kan kadang-kadang pasien umum atau pasien BPJS yang naik kelas. Jadi ada kelebihan obat, ini Bapak monggo silakan kembalikan untuk ke ruang depo farmasi. Karena kita bisa mengetahui, karena dari keluarga pasien itu berarti ada kelebihan obat yang harus jadi bisa biar sama-sama enak gitu Bapak. Jadi tidak ada ada urusan dumprot dengan Tunggu ya, seperti itu ya. Oke, Pak Anton, barangkali ada hal yang menjadi menjadi kursi statement. Silakan Pak Anton. Ya itu tadi pengembangan mengenai ruang pavilion pertama ya gitu. Terus ada perlakuan khusus itu nanti di administrasi. Memang betul administrasinya satu pintu, hanya untuk pembayarannya saja. Berkas-berkas yang kan harus bisa disiapin seperti itu. Biar seperti itu. Ada catatannya harus ada perlakuan khusus. Karena pelayanan khusus, juga khusus, biayanya juga khusus, dan tidak ada yang lain gitu ya. Pokoknya khusus semua Bu. Siap. Silakan Pak Anton. Ya, saya tetap kepada para tenaga medisnya. Ini kan orang-orang spesialis semua. Spesialis ya Bapak yang ada di rumah. Yang menjadi kru. Iya. Ya, yang menjadi kru. Oleh karenanya nanti untuk spesialis ini memang betul-betul berperilaku spesialis. Mulai dari sikap dan sifatnya itu Pak Liman ya. Iya. Terlepas secara normatif ini ada perlakuan yang sama di RSUD. Cuman secara leg spesialis, secara ketentuan-ketentuan
yang diatur itu mungkin harus ada hal yang berbeda lah. Itu. Artinya mau di pavilion Bu, di pavilion kalau saya maknai. Iya. Kalau di pavilion, kalau di Irna biasa itu senyumnya gini atau meronyot dimaklumi. Iya. Tapi kalau di pavilion jangan sampai bersih meronyot. Iya itu sikap dan sifatnya mungkin. Siap Bapak. Boleh, Bu, silakan tanggapi sekaligus closing statement-nya Bu. Ya, terima kasih Pak Anton. Nanti mungkin kami juga akan komunikasikan juga dengan pelayanan medik ya Bapak ya untuk menangani masalah tentang dokter-dokter spesialis itu. Karena kami di sini sebagai kepala ruang pavilion Dahlia sesungguhnya memang pelayanan kami harus senyum, sapa dan salam tuh selalu kita. Iya, aktualisasinya yang ditunggu. Iya, betul. Bukan Actionnya itu, bukan konsepnya. bukan konsepnya. Bertasbih kan. Bertasbih, bersih tanggap siaga, bekerja ikhlas. Nggih, terima kasih sekalian. Langsung Bapak Alin nggih. Gitu ya. Sudah langsung closing statement. Langsung statementnya ya. Terima kasih kepada Bapak Alini dan kepada seluruh masyarakat Bangkalan, khususnya ruang pavilion Dahlia ini untuk bisa menangin pembiayaan umum dan BPJS. Untuk BPJS kelas 2 bisa masuk ke ruang pavilion Dahlia, kelas 1 juga bisa masuk ke ruang pavilion Dahlia. Tidak usah jauh-jauh pergi ke Surabaya karena di ruangan di RSUD Samrabu kita juga sudah mempunyai ruangan pavilion seperti itu dengan berbagai DPJP spesialis dengan 53 dokter spesialis yang ada di ruangan kami. Jadi bisa memilih dokter khususnya seperti itu. Dipercaya itu ya. Dipercaya insya Allah. Mudah-mudahan aman Bang. Itu percaya? Iya, siap. Pemirsa, itu catatan-catatan besar yang bisa betul-betul ditebalkan ya catatannya untuk DPWM karena ini adalah pelayanan kesehatan yang khusus daripada yang lain, spesialis, spesial, harganya spesial, pelayanan spesial dan yang lain juga harus spesial. Catatan dari Komisi D tadi itu sebetulnya masuk gitu ya, karena yang dialami di bawah di lapangan ada campur itu, ada campur ketika yang dibedakan hanya sekedar di ruangan saja. Kalau yang lain-lain masih dicampur Bu ya, maka ada kekhususan ini, kespesialisan ini yang menjadi catatan dari Komisi D untuk diperhatikan, menjadi perhatian serius oleh RSUD Samrabu untuk ke depan. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.